sampai 4 bupati itu belum ada aktivitas, Kak. Kalau ada yang turun ke bawah, usir. Kalau menurut Kakak semeraut tidak? Semeraut itu belum ada apa dan itu pendapatan asli daerah yang disetor ke kas pemerintah daerah, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat bergesah. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi kita di Bergesah. Kali ini saya bersama dengan seorang narasumber sahabat lama ini, Pak Haji Malkomar, Pak ya? Malkomar ya. Haji, belum? Belum, insya Allah. Belum, insya Allah. Saya selalu memanggil Haji. Beliau sekarang menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar, Dirut PD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya. Namun sebelum kita bergesah lebih jauh dengan narasumber saya ini, saya ingatkan untuk jangan lupa mengklik tombol subscribe dan jangan lupa mengaktifkan notifikasinya. Dan yang terpenting jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan share apabila video ini dirasa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Oke, langsung saja ini. Apa kabar Kak Mal? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Gimana nih kondisi kesehatan sekarang lagi? Ya, kemarin agak menurun sedikit kan kemarin. Sekarang ini alhamdulillah lah guyur sehat. Ya. Beliau ini sebelum menjabat Direktur Pasar pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Oku 3 periode malah. Benar Kak? Benar, 3 periode. 2004, 2009, 2009, 2014, 2014 sampai dengan 2019. 3 periode. Selama 3 periode itu juga, selama itu aku jadi ketua komisi kan. Komisi berapa? Komisi 1 pernah, ketua komisi D pernah, komisi 2 pernah, komisi 4 pernah. Itu partainya partai yang sama atau partai yang Partai yang berbeda? sama, Bulan Bintang. Partai Bulan Bintang. Bulan Bintang. Sekarang masih berpartai tidak? Tidak lagi, karena Tidak DPD Pasar ini tidak boleh sebagai anggota partai politik, tidak boleh lagi. Artinya 15 tahun nggak ya berkarir? 15 tahun ya berkarir di politik ya. Namun sebelum masuk ke DPRD di periode pertama itu memang Kakak aktif atau di politik ini atau dulunya apa sih dulu? Tahun 98 saya masuk partai politik, tetap dengan partai yang sama Partai Bulan Bintang. Yang pertama Bulan Bintang ikut pemilu. Iya. Pemilu pertama sudah aktif di partai politik. Tapi saya sebelum itu juga menjabat sebagai ketua DPD desa di desa. BPD. Oh, desa mana itu? Desa Saonaga. Oh. Desa Saonaga sebagai katakanlah sebagai ketua BPD pada saat itu kan. Tahun 2000 sampai dengan 2003. 2003 itu mengundurkan diri. Calon DPR 2004. Alhamdulillah. Ya. Itu waktu tahun 98 ikut partai politik itu apa karena memang euforia waktu itu keran reformasi dibuka atau memang ada ini fashion saya ini politik ini? Itu bagaimana Kak? Memang sepertinya pada saat itu aku punya pengen cita-cita ya. Pada saat ikut di KNPI, ikut di Kusguru. Jadi kalau tidak bisa mengembangkan sayap di dunia politik, untuk apalah sebagai masuk organisasi itu pikiran pada saat itu, sehingga pada saat itu ada kawan yang nawari, kataku kalau Pak Yusril sebagai ketua umum partai saya siap. Saya senang lihat Pak Yusril itu seperti begini karena kepintaran dia kan ikut. Akhirnya tahun 98, November 98, 17 November 98 masuk partai politik. Itu. Sekarang umur Kakak berapa? Sekarang 56. 56. Masih belum pensiun kalau PNS tuh. Kalau PNS ya belum. Eselon 2 sampai 60 kan? Ya seperti kalau itu. Kuliah dulu di Jogja. Di Jogja. Di Jogja. Memang aktif di organisasi dulu? Di Universitas Islam Indonesia Jogja kan? Di UI. Dulu aktif di mana Kakak? Aktif di Senal Mahasiswa dulu. Senal Mahasiswa? Iya. Kalau organisasi eksternal kayak pergerakan tuh nggak ada? Nggak pernah. Ikut ya? Iya. Pada saat itu memang kita
masuk dalam satu organisasi itu kalau zaman itu agak hati-hati kan, ya seperti itu kan. Pada saat itu sekarang ini mudah masuk organisasi ini. Iya, Ya, tahun 98 ke bawah ya. Iya, 98 ke bawah itu ya apa namanya itu agak sulit lah seperti itu. Agak dibidik orang. Ya, seperti itu kan. Ya. Nah itu yang ngajak ke PBB siapa Kak? Haji Amin almarhum. Oh. Kiai Haji Muhammad Amin Usman, Ketua Majelis Ulama yang terakhir. Yang diakui. Yang meninggal itu, yang meninggal kemarin. Tahun 2 tahun yang lalu lah meninggalnya. Yang di Sonangga itu, beliau ngajak saya. Artinya dari tahun pertama kali menjadi anggota DPRD sampai pensiun di anggota DPRD ini memang di PBB. Di Partai Bulan Bintang. Jatuh bangun PBB itu ikut. Ikut. Dari pertama mendirikan, kalau di Kabupaten Oku ini pendiri partai itu Pak Profesor Akyas Akbar, Pak Kiai Haji Muhammad Amin, terus almarhum Aziza Wahid, mantan anggota DPR juga. Sudah itu Haji Mahbubi Idris, Haji Mahbubi Idris, saya berlima yang bikin deklarasi sebagai pendiri partai di Palembang dengan Pak Sri tanggal 17 November itu tahun 98. Ke depan masih ada lagi ini balik lagi ke politik atau? Insya Allah tidak lagi. Kenapa? Tidak lagi. Jadilah aku lah umur 56 tahun sekarang, kalau dihitung 3 tahun ke depan lah 59 tahun kan. Cukuplah pengabdianku, lagi pula ngurusi anak, ngurus keluarga baik lah. Jadilah. Sekarang karir kakak di PD Pasar, gimana ceritanya Kak? Kakak bisa duduk di sini Kak? Pada saatnya awalnya dari Pak Zamzam sebagai direktur utama pada saat itu, ya diskusi lah, kami diskusi bahwa beliau kan merasa sudah beberapa periode, sudah berapa tahun jadi direktur pasar ini, bercerita cerita sebagai kawan lama sama-sama di DPR dulu, bahwa beliau pengen mengundurkan diri sebagai direktur pasar itu. Ya, kata saya siap, saya mau kalau jadi ditunjuk, tapi ditunjuk dalam artian kewenangan oleh Pak Bupati, kata Pak Zamzam kan. Pada saat suatu ketika ketemu Pak Bupati, itu Pak Bupati lagi kondangan sebenarnya, Pak Bupati sempat ngatukan bahwa kalau galak DPD Pasar, kalau diuruskan, gara-gara itu ikuti tesnya, ikut prosedur yang benar, ya fit and proper test, buat makalah dan sebagainya, seperti itu. Nah, sehingga pada saat itu diumumkan di media massa, termasuk juga di radio sukses. Mungkin pada saat itu diumumkan melengkapi persyaratan, ada beberapa orang yang melengkapi persyaratan. Aku juga melengkapi persyaratan dan sebagainya. Sehingga pada saat itu dia diterima secara administrasi lengkap, ada beberapa orang, tapi saya tidak tahu berapa jumlahnya pada saat itu. Yang ngaju fit and proper test itu cuman aku dewe, dan yang lain itu udah lulus administrasi. Itu seperti itu kata panitianya. Yang ketua panitianya itu adalah Pak Sekda, yang aku ingat itu ada asisten Tigo, Kabak Ekonomi, Kabak Hukum, terus dari kalangan akademisi Pak Munajat, Dr. Munajat, ada beberapa orang saya lupa namanya. Mereka itu ya katakanlah memberikan masukan, memaparkan program aku, sehingga mereka bertanya-tanya seperti ini. Alhamdulillah ditetapkan dari 3 direktur yang lama, direktur personal, direktur umum, direktur utama, cuma lolos direktur utama. Yang lainnya sementara ini ditunda, seperti itu. Oh, jadi cuma hanya satu direktur sekarang? Satu direktur, cuma aku dewek direkturnya. Sekarang direktur yang 2 itu belum terisi atau memang terisi? Tidak akan diisi? Belum terisi, karena sesuai dengan perdanya memang ada direktur pemasaran dan operasional, terus direktur umum dan keuangan, seperti itu. Sesuai dengan perda, apalagi dengan Perumda ini baru yang perda baru, Perumda ini berdasarkan sekarang bukan lagi PD Pasar, namanya Perumda Pasar kan. Ya. Pasar ini gimana sih Kak menurut kakak dewek?
kakak pernah jadi anggota DPRD ini ya, mungkin sudah lama mengamati kondisi pasar ini. Pasar kita ini apa yang terjadi kak sebenarnya Kak? Khususnya mungkin pasar induk lah kita bicara. Karena begini kak, kalau tidak salah dibangun di zaman Pak Edi Yusuf sampai ke Pak Julius, Pak Perdana Adi sampai 4 bupati ini belum ada aktivitas kak. Itulah yang memprihatinkan aku sebagai mantan anggota dewan pada saat itu. Ya memang kan kepengen pada saat saya masih jabat sebagai anggota DPR, pengen pasar induk itu difungsikan. Difungsikan dalam artian secara menyeluruh, secara benar kan pada saat itu, sehingga sempat difungsikan beberapa waktu yang lalu kan, tapi tidak tidak terus menerus gitu, tidak continue. Stop pada tanggal berapa itu, bulan berapa itu stop. Sampai sekarang tidak ngerti lagi. Aku pengen sebagai direktur itu katakanlah memfungsikan PD Pasar itu, memfungsikan pasar induk itu yang targetku yang paling aku ya pengenkan seperti itu. Karena PD Pasar itu dibangun dengan dana 30 miliaran itu tahun 2008 zaman Pak Edi Yusuf kan, sampai sekarang tidak termanfaat dengan benar ya kan, seperti itu. Sehingga aku protes dengan kawan-kawan yang katakan ya ada pasar korpri yang organ 4 itu kan, aku protes ngapo nak dibuat sana pasar sementara di sini kita ada pasar jelas di sekeliling pasar induk itu ada 9 perumahan yang menopang pasar itu. Ngapo udah pasar kita menghidupkan, tapi tanpa bantuan pemerintah daerah, tanpa campur tangan, tanpa kekuatan dari kawan-kawan apa namanya SKPD yang lain, kami tidak bisa berbuat apa-apa kan itu kan. Apa yang terjadi sebenarnya kak? Kok begitu sulitnya sih selama ini? Kesulitannya memang pedagang itu pada saat pendataan para pedagang itu, nah aku yang tidak paham maksud aku tuh pendataan pada saat mendirikan pasar induk itu ya zaman tahun 2008 itu, sehingga mereka sudah memiliki los, kios, pelataran, parkir dan sebagainya itu sudah ada yang milik-miliknya kalau sekarang ini kan ada nama si A, ada nama si B yang saat ini? Iya, tapi nah sekarang aku pengen minta dengan kawan-kawan, dengan adik-adik ini supaya kita berpikir sama-sama supaya cepat ini bisa terlaksana. Paling tidak 2022 itu lah pasar itu lah hidup, karena 9 perumahan di sana itu, kawasan perumahan itu tidak mungkin belanja di pasar baru, tidak mungkin belanja di pasar pucuk. Kalau pasar induk itulah dihidupkan seperti itu kan, kira-kira itu kan. Jadi sementara kondisi fisik bangunannya ada mungkin sudah banyak yang rusak, kali ya? Ada yang retak. Inilah juga alasan ngapun yang kami PD Pasar ini pindah ke ke kantor KMPI ini. Aku sudah ngadap pada saat aku menjabat bulan Maret, tanggal 5 Maret aku menjabat sebagai direktur. Aku ngadap Pak Kuryana sudah kataku Pak bahwa kantor PD Pasar itu dan sebagai macam bentuk-bentuknya itu sudah tidak layak lagi. Akhirnya Pak Kuryana datang dengan aku ke sana, ngecek langsung, jengoknya bangunan itu tidak pantas lagi, bahwa tiang pancang itu ke pucuk itu retak, aduh jari, tangga naik ke pucuk dengan lantai itu lah berpisah, kan tinggal ada apa namanya itu pengait-pengait itu baik lagi kan, seperti itu. Membahayakan budak-budak. Aku ikut tamain dengan Pak Bupati. Pak Bupati merespon itu kan, sudah pindah dulu, kita rehab ini, kita rehab di pasar apa namanya, pasar Batu Kuning ini kita rehab, kamu pindah dulu, carilah, dapatlah di sini. Di KMPI. Rencana Pak Bupati pada tahun anggaran 2021 musibah nasional gitu kan, kena pandemi Covid ini kan, akhirnya katakanlah berantakanlah perehapan itu kan, tapi aku upayakan minta ya dengan pemerintah daerah paling tidak 2022 itu harus direhab, sehingga kita banyak memungsikan bahan ego nih loh, 32 miliar kalau salah, dengan aku gitu. Iya. Dan juga dari tahun ke tahun itu selalu susut, rusak kan. Kalau rolling door itu tidak pacak lagi kalau dipakai. Ada tidak mungkin Kando Dewek mungkin atau sedang merencanakan atau sudah untuk mungkin belajar dari daerah lain seperti Palembang misalnya. Dulu yang pasar induk Jakabaring itu kan jauh
kata orang. Sekarang hidup, malam hidup. Ya. Nah, kan tidak bisa dijadikan alasan juga kalau misalnya warga tidak mau. Kalaupun dulu kan sempat ada ini Kak, rencananya ada transportasi yang mau dikerahkan ke situ. Iya, iya. Nah, ini apa nih gebrakan kakaknya? Nah itu rencanaku kan, rencanaku kalau misalnya segala pemerintah gitu kaget lah definitif dan ngerti lagi resiko. Kalau PLH ini katanya masih banyak pertimbangan kan, membuat kebijakan. Nah aku minta support dengan misalnya pejabat, paling tidak pejabat lah, bahwa pejabat bupati nanti misalnya Lahado gitu akan paparkan program gitu, hidupkan di sana itu. Karena kita lah menyurati, lah sosialisasikan pada masyarakat bahwa pasar induk itu akan dihidupkan. Lah sudah. Sudah. Lah sudah, iya. Jadi kalau bongkar muat malam-malam jangan lagi di pasar pucuk. Iya, harus pasar induk. Suratnya lah kita sampaikan dengan pelaksana bupati ini. Oh. Tapi mungkin juga Pak PLH ini dalam mengambil kebijakan yang strategis seperti itu agak Terhambat. Banyak batasannya seperti itu kan. Nah sudah, suratnya 2 kali kita minta bahwa dikelola oleh PD Pasar, bahwa bongkar muat itu jangan di pasar-pasar lain, kami ini uang pasar kira-kira itu. Iya. Nah selain pasar induk Kak, wilayah yang dipegang oleh PD Pasar ini pasar apa aja nih Kak? 8. Apa Pak? Pasar atas, pasar pucuk kan, Ya. pasar baru, pasar Sriwijaya, pasar induk Batu Kuning, pasar Lengkiti, Lengkayap, pasar Ulak Pandan, pasar Tangsi Lontar, pasar Peninjauan. 8. 8. Singapura tidak masuk ya? Dan masuk. 1 koperasi gitu. Satu koperasi. 1 koperasi. Itu masing-masing itu ada kepala unit. Ya kepala unit. Nah, ini bicara pasar kan berarti bukan hanya pasar induk dong berarti. Iya. Nah, pasar yang ada di juga Kak, ini juga kayaknya semacam permasalahan yang klasik juga ya. Dibangun terus, tapi pedagang ini malah senengnya ke jalan-jalan. Ini jadi perhatian tidak sih Kak? Jadi perhatianku sangat itu. Mungkin konsep konsep direksi Lamo itu ya, bahwa dengan membangun itu bisa masukkan para pedagang ini ke pucuk kan, dengan los atau kios yang Lahado itu, sehingga para pedagang itu tidak tumpah ke jalan lagi kan. Kenyataannya bahwa pedagang itu lebih galak, dia jualan di pinggir-pinggir jalan. Nah contoh sekarang pasar pucuk, pasar Impres itu dulu, Impres kalau dulu, pasar itu lah jadi Jalan Warsito itu lah kukosongkan, sekarang kukosongkan tempat lahan parkir sana. Dan boleh lagi jualan di pinggir-pinggir jalan Warsito, tapi kewenangan Jalan Warsito ada di PD Pasar. Tapi kalau Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Sudirman, Jalan Jalan Kedaton kalau dulu namanya itu Jalan Sudirman, Jalan Cokroaminoto, Jalan Agus Salim yang bawa turun ke bawah, itu bukan kewenangan kami. Itu sudah kami laporkan dengan Pak Bupati, Pak Ilham. Minta kawan-kawan SKPD supaya bisa membantu kami. Jangan sampai masyarakat yang mengatakan bahwa PD Pasar tidak bertanggung jawab. Padahal kami telah berupaya untuk ngajak kawan-kawan yang berdagang di pinggir-pinggir jalan itu naik pucuk. Itu siap lahannya. Dan artinya ketika mereka keluar dari areal pasar yang memang menjadi teritorinya PD Pasar, ya artinya itu bukan menjadi tanggung jawab PD Pasar, bukan. PD Pasar lagi, artinya bukan. Tidak bisa mungut dong. Tidak bisa. Tidak bisa memungut macam retribusi kan? Tidak boleh. Lah kerugian dong. Makanya aku minta dengan Pol PP dalam hal ini Dinas Perhubungan segera masukkan mereka yang di jalan 3 jalan ini ke dalam, seperti itu kan. Pedagang ini kan yang bisa menjadi tanggung jawab PD Pasar ini kan adalah mereka yang bernaung di bawah pasar. Iya. Nah, itu yang di luar-luaran situ. Ya, Jalan Sudirman misalnya kan, Jalan Warsit jalan yang lain-lain. Merugikan tidak? Merugikan sangat karena mereka tidak membayar retribusi pada pasar kan. Ya, seperti itu. Harusnya mereka itu berdagang di kawasan yang disiapkan oleh PD Pasar, baik di pasar atas maupun pasar baru. Di dalam lingkungan pasar itu misalnya di atas itu kita siapkan ruangan-ruangan
tempat mereka jualan, baik itu kios maupun los dan hamparan di atas itu. Itu sudah dikomunikasikan belum dengan Satpol PP? Sudah. Kemarin terakhir kira-kira 5 hari yang lalu kami rapat dengan Pol PP, Dinas Perhubungan, bersama petugas Bupati, bahwa kami akan meminta dengan Dinas Pol PP dan Dinas Perhubungan agar yang para pedagang yang jualan di Jalan Sudirman, Jalan Agus Salim dengan Jalan Cokroaminoto dinaikkan ke atas. Kami siap memfasilitasinya seperti itu. Tapi minta tempo dulu 15 hari ke depan. Ini kan selalu berulang ini Kak ya. Iya. Artinya kalau boleh dibilang, banyak orang menyebut itu kayak semacam angin-angat ayam gitu. Iya, Hangat. benar. Kadang ditertibkan, tertib sementara sebulan 2 bulan, nanti berhamburan lagi. Nah ini Kak, menurut Kakak nih cara apa supaya pasar ini tertib dan mereka memang benar-benar di bawah naungan pasar itu sendiri? Sebenarnya ini begini ya, kewenangan pasar itu hanya ada para pedagang yang berdagang di lingkungan PD Pasar, di lingkungan pasar kan. Nah, kami minta backup dengan Pol PP, dengan Dinas Perhubungan, karena yang punya punya kewenangan di jalan, yang berhak menertibkan itu adalah Pol PP dan Dinas Perhubungan. Sehingga kami minta kepada mereka itu kalau ada yang berdagang di jalan raya itu supaya cepat ditindak seperti itu. Sehingga kami siapkan fasilitas kok. Nah iya, kalau mereka mau berdagang dengan petugas keamanan di pasar itu juga kami standby kan, beberapa orang, ada 6 orang, 7 orang itu standby kan di pasar itu, di Jalan Warsito paling tidak, itu kewenangan kami, bahwa mereka itu menjaga, kalau ada yang turun ke bawah, usir, naikkan ke atas lagi. Fasilitas tidak kurang-kurang Kak ya? Ya kalau Fasilitas tidak kurang-kurang kan? tidak. Kita siapkan Pak, untuk berjualan mereka ada di atas. Merasa tidak Kak, dua pasar yang ada ini, pasar Indo, pasar Baru. atas dan pasar baru itu sudah dirasa semeraut. Kalau menurut Kakak semeraut tidak? Semeraut itu karena Semeraut itu jalan MT Haryono yang di Pasar Baru itu sudah tidak bisa lagi dilewati mobil kan, harusnya lewat mobil di jalan itu kan, jalan MT Haryono itu. Nah, kami dalam hal ini minta bantuan Pol PP dan Perhubungan supaya mereka bisa jangan sampai pedagang-pedagang itu berjualan di pasar seperti di pasar Pucuk, misalnya pasar atas itu coba jika kalau sore hari sampai malam jualan di pinggir jalan pakai mobil, pakai segala macam begitu. Kami tidak berwenang. Itu ngaturnya. Kalau kami tegur, bukan hak kamu ini, hak Dinas Perhubungan misalnya. Mereka baca aturan, tapi tidak ngerti, tidak jalankan aturan. Iya, tidak tahu arti aturan tuh seperti ini. Misalnya, itu adalah kewenangan Dinas Perhubungan. Ini menertibkan Dinas Pol PP, bisa seperti itu. Bukan pihak PD Pasar. Nah, sehingga dianggap bahwa PD Pasar membiarkan para pedagang itu berjualan di sepanjang jalan Sudirman, Jalan Cokroaminoto maupun Jalan Agus Salim, seperti itu dampaknya. Dan sekeliling Dinas Pariwisata itu? Iya. Di Pasar Baru? Iya, seperti itu kan. Karena kami yang masukkan parkir, bayar parkir, segala macam itu bukan ke kami kok. Bukan. Oh, tidak masuk ke PD Pasar? Tidak masuk ke PD Pasar. Yang menjadi masukan PD Pasar parkir di mana itu? Kalau parkir ya? Di Lumar Sito cuman. Di Lumar Sito? Jalan Lumar Sito. Selebihnya di Sub? Selebihnya di Sub, seperti itu. Bukan kami, bukan. Kalau Jalan Warsito, sepanjang Jalan Warsito, mulai dari masuk ya sampai dengan pos polisi itu kan, itu kerjasama PD Pasar dengan Dinas Perhubungan. Bagi hasil seperti itu kan, SK Bupati itu. Kak, sejauh ini Kak, kontribusi PD Pasar ke pemerintah daerah ini Kak, dalam hal sisi pendapatan kali ya? Iya. Berapa sih Kak? Belum ada pendapatan asli daerah yang disetor ke kas pemerintah daerah, belum. Tapi Pak Bupati memang mengharapkan ada pemasukan, tapi hidupilah dulu kamu kira-kira seperti itu. Jadi selama ini memang pendapatan yang ada tuh untuk
Untuk PD Pasar ini. PD Pasar jangan baik kata Pak Bupati, jangan baik PD Pasar itu gaji-gaji karyawan, gaji pegawai itu minta ke kami, minta ke Pemda. Nah, seperti ini kami belum sampai apa nyetor pendapatan dengan Tapi suntikan-suntikan untuk PD Pasar ada tidak tiap tahun? belum, nggak ada. Memang nggak ada? Ngati. Artinya memang harus mengoptimalkan Pendapatan itu tagihan retribusi itu kami. dan diputarkan di situ. Iya. Jadi kami juga belum sempat nyetor ke pemerintah daerah juga tidak minta dana ke kami, sehingga kami mengefektifkan tagihan-tagihan itu, tunggakan itu yang kami tagihi kepada para pedagang yang belum bayar silakan bayar seperti itu, karena karyawan ini 135 karyawan ini perlu gajinya dari sana. 135 itu di sini saja atau di Seluruh unit? 8 pasar itu ya. Oh, 130? 5. 135. Itu minus tidak? Atau memang ada lebih juga biasanya? Kalau lebih belum. Kalau minus, ya. Minus ya, lebih belum. Belum. Nah ini berguyur gitu, banyak yang kita selesaikan, yang tidak boleh di expose ya. Seperti itu, bisa selesaikan. Sekarang ini tinggal gimana caranya dalam rangka kesejahteraan para pegawai ini, kami mengkalkulasi pendapatan yang ada mengoptimalkan tagihan para pedagang, baik retribusi maupun kebersihan, keamanan, segala macam itu. Tapi Dirut sendiri kalau boleh tahu itu gajinya dari mana? Dari itu atau dari PD Pasar? PBD? Dari sini. Dari sini juga? Dari sini juga. Luar biasa. Jadi memang harus otaknya harus bermain. Iya. Ya? Kalau ini bisnis sebenarnya kan, bisnis ini katanya tuh kalau ilmu manajemen, ilmu keuangan ya, bahwa profit kan harusnya seperti itu kan, tapi sampai sekarang ya perjalanan PD Pasar ini agak tersendat-sendat seperti itu, tapi ya kita guyuri manajemen yang benar, tata kelola yang benar, seperti apa yang benar misalnya kan. Pegawai kurang mampu gitu ganti, misalnya utamanya kepala unit itu kan. Berbagai macam kendala yang dihadapi PD Pasar selama ini, apakah memang PD Pasar ini selama ini menjadi komoditi politis, Kak? Politik. Kira-kira menurut Kakak, kok selama ini kan agak sulit nih. Apakah memang oleh karena itu, Kak? Ya aku tidak berbicara direksi sebelum aku ya. Ya, kita tidak perlu menjelekkan. Dalam artian, apakah memang PD Pasar ini memang sebegitunya diseret ke? Kalau aku selama 1 tahun 3 bulan ya, 1 tahun kemarin bulan Juni, 1 tahun 3 bulan aku menjabat direktur, dan ngerti kalau kaitannya dengan politik. Iya, dan ngerti. Murni ini adalah perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah, dikelola secara keuangan secara terpisah. Iya. Jadi banyak PR Kakak kira-kira? PR Kakak banyak tidak? Banyak sekali, utamanya misalnya pemanfaatan pasar induk tadi itu yang aku jadi itu aja. Samping itu memang PR yang paling berat itu ya bagi aku adalah kebanyakan pegawai kita ini. 135 itu rasio dengan pendapatan kita, pekerjaan kita, seperti itu. Besar pasak daripada tiang? Iya, seperti itu. Akhirnya seperti itu. Besar pasak daripada tiang, mau tidak mau, karena uang lah ada uangnya, seperti ini, tidak digaji, harus digaji. Iya. Terus apa lagi PR-nya? PR-nya selain itu menghidupkan pasar induk itu yang paling utama itu. Pasar induk itu harus kita rehab, harus kita perbaiki, renovasi sehingga para pedagang itu betah untuk jualan di pasar induk itu. Karena kalau tidak nyaman siapa galak jualan kan seperti itu. Samping itu rehab pasar, ya pasar impres juga ada, seluruh pasar tuh. Ya. Samping itu memang ada peningkatan, ya harusnya sumber daya manusia ini ada pendidikan kan. Pelatihan atau workshop lah seperti itu, sehingga mereka punya kemampuan untuk meminit segala suatu persoalan itu. Belum pernah ada itu? Belum pernah aku. Termasuk direkturnya juga? Belum. Ada agenda tidak, Kak? Kita agendakan ini tahun ini. Iya. Dana sini apa dana APBD? Dana sini. Dana sini.
tapi minta didampingi oleh kawan pemerintah daerah, khususnya bagian ekonomi dan dewan pengawas kan. Oke. Ya. Iya. Luar biasa, berarti banyak PR yang Banyak, dihadapi oleh banyak sekali. Kak Mal ini, Iya. apalagi persoalan pasarnya persoalan klasik Kak, Iya. dari tahun ke tahun. Pasar ini sepertinya tidak diperhatikan, tapi pasar ini adalah apa namanya itu roda perekonomian rakyat kan, Iya. masyarakat kan seperti itu. Tapi tidak diperhatikan dalam artian misalnya ya perehapan dan sebagainya tidak diperhatikan seperti pasar dah itu kira-kira ini yang aku ya selalu protes kalau dulu zaman pada saat aku masih di DPR dulu seperti itu. Tolong diperhatikan dulu pasar itu karena ribuan umat di Batu Rajo ini bertumpu kepada para pedagang itu, baik pedagang yang jualan secara apa namanya itu temporer maupun yang langsung kan itu. Ada yang itu datang cuma seminggu sekali ngantarkan seperti ini, seperti itu kan. Dan gitu masyarakat ya konsumen ini butuh dapat tidak kan seperti itu. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Malkomar, kakak aku memanggilnya walaupun agak jauh beliau ini. Iya. Mudah-mudahan apa yang ia rencanakan, apa yang beliau ini cita-citakan untuk membenahi pasar ini mudah-mudahan terwujud Kak. Amin, amin. Dan mudah-mudahan pemerintah daerah juga dapat seperti yang diharapkan oleh Kak Mal tadi dapat mencurahkan sedikit perhatian. Iya, perhatian ya. Dan yang terpenting ya kita jaga kota kita Batu Raja ini. Iya, betul, betul. Harus sadar lah Iya. di mana tempatnya. Ya kalau memang tempat pasarnya yang di bawah pasar ya ke pasar, jangan di jalan. Iya. Bukan ngajarin ya. Iya, betul seperti itu ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi sedikit pengetahuan bagi sahabat-sahabat bersama sekalian. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.